diberkati Tuhan untuk menggenapi panggilan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Betapa sukacita hati kita tiap kali kita diingatkan akan janji Tuhan ini, karena memang inilah hati Tuhan bagi kita. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita untuk masa depan kita. Untuk itulah Ia menyelamatkan kita, untuk melepaskan kita dari dosa dan kutuk dosa, termasuk kemiskinan dan kegagalan. Dan kemudian Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita untuk selama-lamanya di sorga. Tuhan suka memberkati kita anak-anaknya. Yohanes 10:10 mengatakannya, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Biarlah ini digenapi dalam hidup kita. Jadi walau mungkin sekarang, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, masih ada di antara kita yang berjuang dalam hal keuangan, atau bahkan ada yang sedang mengalami kebangkrutan, atau belum punya pekerjaan, atau menghadapi kekurangan. Percayailah janji Tuhan ini, dan jangan menyerah sampai semua kita menerimanya. Karena Tuhan telah memberikan prinsip-prinsip firman supaya kita dapat mengalaminya, sepanjang kita tetap beriman dan mempraktekkan prinsip firman tersebut. Dan banyak di antara kita sudah mengalaminya, yakni sudah menerima berkat Tuhan dalam bidang materi, sudah diberkati Tuhan dengan limpah, sudah mendapatkan pekerjaan dan promosi, sudah memperoleh peningkatan dan pergandaan dalam karir, sudah memiliki rumah dan mobil, dan banyak lagi berkat Tuhan lainnya. Puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan tersebut. Dan biarlah kita tahu bahwa ada maksud Tuhan dalam semua berkat itu. Ada panggilan Tuhan yang indah bagi masing-masing kita. Janganlah kita melupakan pemberi berkat dan tujuan berkat itu diberikan Tuhan. Walau mungkin banyak orang yang tenggelam dalam berkat dan kemudian melupakan Tuhan dan panggilannya, namun janganlah kita demikian. Justru kita semakin bersemangat dan menyala-nyala melayani Tuhan. Kita semakin suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan terlibat langsung dalam penginjilan. Sebenarnya untuk itulah Tuhan menyelamatkan kita dan memberkati kita, yakni untuk memberkati orang lain lagi, terutama untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Sama seperti cerita mengenai sebuah kota yang terpencil, di mana banyak penduduknya yang miskin, karena memang kota itu hanyalah sebuah kota yang kecil dan tidak banyak mata pencaharian di sana. Namun suatu hari ditemukan sebuah mata air ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit di kota tersebut. Dan berita hebat itu tersiar ke berbagai penjuru. Maka mulailah banyak orang dari kota-kota lain datang ke kota itu untuk berkunjung ke mata air ajaib tersebut. Begitulah ajaibnya mata air itu, sehingga semakin banyak orang datang ke kota kecil itu. Sejak saat itu, penduduk kota itu dapat berbisnis, dan kota itu semakin besar dan semakin makmur. Karena banyak pendatang, mereka pun membuka hotel, restoran, tempat rekreasi, dan semua bisnis lain, sehingga makin lama mereka semakin kaya. Dan tahun demi tahun kota itu pun berkembang. Orang-orang semakin banyak dan bisnis di kota itu semakin baik. Suatu hari seorang turis datang dan menginap di salah satu hotel, dan kemudian bertanya kepada salah satu penduduk kota yang bekerja di hotel itu, "Tolong tunjukkan jalan menuju mata air yang dapat menyembuhkan itu. Saya khusus datang kemari untuk itu." Penduduk itu heran dan berkata, "Mata air apa ya?" Rupanya karena sangat sibuk dengan perkembangan bisnis, banyak dari mereka sudah lupa alasan sebenarnya mengapa kota itu bisa dibangun, yakni karena ditemukan sumber mata air yang ajaib yang dapat menyembuhkan. Bukankah ini sangat menyedihkan? Karena saking sibuknya dengan bisnis masing-masing, mereka sendiri tidak menikmati mata air tersebut, bahkan sudah melupakannya. Kita harus senantiasa menjaga hati kita agar jangan sampai seperti cerita penduduk kota tersebut.
Janganlah kita melupakan sumber keselamatan kita dan sumber berkat kita, yakni Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita sekarang adalah untuk menyenangkannya. Biarlah kita jangan tenggelam dalam berkat kita, dalam usaha kita sendiri untuk mendapatkan lebih banyak berkat materi, dan hanya sibuk dengan cita-cita dan keinginan pribadi saja. Tuhan Yesus selalu mau dan bahkan sudah memberkati kita. Biarlah kita juga mau dan suka menggunakan berkat tersebut untuk kemuliaan namanya, untuk pengabaran Injil, untuk memperbesar kerajaan sorga. Tetaplah sediakan waktu bagi Tuhan, mengutamakan persekutuan dengan Tuhan di atas segalanya. Tuhan tetap menjadi pusat kehidupan kita. Janganlah kita dialihkan dari Tuhan hanya karena mengejar lebih banyak berkat materi di dunia ini saja. Biarlah kita ingat bahwa kehidupan di dunia ini sangat sementara, dan justru kita memanfaatkan waktu kita di dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan kita yang sebenarnya di dalam kekekalan kelak. Dengan demikian, kita tidak hanya diberkati di dunia ini saja, tetapi ada upah yang kekal disediakan Tuhan bagi kita di sorga. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah hati kita melekat kepada Tuhan, bukan kepada berkat-berkat materi yang dapat diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mengetahui hati kita masing-masing. Mazmur 91 ayat 14-15 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dari ayat di atas kita mengetahui bahwa jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang membentengi kita dalam segala situasi, termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ketika kita berseru kepadanya, ia akan menjawab kita. Marilah kita benar-benar bertobat. Kita benar-benar merindukan Tuhan dan bukan merindukan berkat-berkat-Nya saja. Kiranya Tuhan Yesus saja yang menjadi pusat kehidupan kita, dan semua berkat-Nya kepada kita, kita pakai untuk membesarkan kerajaan-Nya di dunia ini, bukan untuk membesarkan diri kita. Biarlah dengan segenap hati kita mengasihi Tuhan Yesus, hati kita melekat kepada Tuhan Yesus. Kiranya semua berkat yang telah diberikannya kepada kita bukan kita pakai untuk berfoya-foya atau kita timbun bagi diri sendiri, namun kita pakai untuk menggenapi panggilannya dalam hidup kita, karena kita sangat mengasihinya. Ingatlah lagu rohani, Yesus segalanya buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus segalanya buat jiwaku, ku cinta selalu